wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama boleh mengucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah dan pihak manajemen atas kesediaannya sehingga hari ini belum bisa melaksanakan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif, berbagi praktik baik kepada teman-teman. Dan perlu diucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah bersedia hadir meluangkan waktu di sini di samping begitu banyak agenda sekolah. Alhamdulillah teman-teman sudah bersedia hadir di sini dan semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, kawan-kawan supaya lebih semangat kita executing dulu ya, berdiri dulu.
ini merupakan salah satu tugas dalam kegiatan calon guru penggerak. Nah, ini namanya di aksi nyata. Jadi di calon guru penggerak itu ada alur belajarnya itu namanya Merdeka. Nah, jadi yang aksi nyata itu yang terakhir yang A. Sudah ibaratnya mulai belajar dari diri. Nah, nanti teman-teman kalau ikut guru penggerak nanti juga menjalani tahapan-tahapannya. Ya, jadi yang budaya positif ini merupakan modul terakhir di modul pertama. Jadi di modul kelas 1 itu ada 4 modul. Jadi modul 1.1. Nah, 1.1 ini kami belajar tentang filosofi pemahaman Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini pendidikan itu ibaratnya kebun, saja kebun. Jadi sekolah itu ibaratnya tanah atau kebunnya. Nah, kita sebagai guru ini diibaratkan beliau sebagai petani atau tukang kebun. Jadi kita di sini di sekolah kan menyediakan tanah, nah tanah yang subur, yang baik. Nah, begitu juga kita di sini kan tadi sebagai tukang kebun, jadi kita merawat, memupuk, memelihara tanaman sesuai dengan jenis tanaman sendiri. Nah, padi dengan jagung pasti berbeda kan. Nah, begitu pula dengan anak-anak kita, mereka unik punya kepribadian sendiri. Jadi kita melayani mereka juga sesuai dengan karakteristik mereka yang berbeda tadi. Habis itu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat. Jadi intinya kita mendidik, membimbing anak-anak, menuntun agar anak-anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Intinya bahagialah anak-anak, kita sebagai guru juga bahagia. Itu modul 1.1. Untuk modul 1.2-nya kami belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Banyak pelajaran yang di sini, jadi kayak berat banget gitu. Nah, apalagi mengingat slogan guru penggerak loh, tergerak, bergerak, menggerakkan aja. Jadi di sini sebagai pribadi kita pertama tergerak untuk menjadi seorang pendidik yang lebih baik. Habis itu bergerak. Nah, di sini kita melakukan aksi nyata. Yang terakhir loh menggerakkan. Nah, menggerakkan ini yang agak sulit ya. Jadi selain menggerakkan teman-teman di sekolah, diharapkan guru penggerak ini juga bisa menggerakkan guru-guru yang lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Nah, kalau di modul 1.3 kami belajar tentang visi guru penggerak. Nah, di modul ini kami belajar bagaimana membuat sebuah visi sekolah. Nah, belajar kita nanti ke depannya anak-anak kita pengennya seperti apa itu. Habis itu kita ingin sekolah kita seperti apa, guru-guru seperti apa. Nah, itu disitu belajar untuk membuat visi sekolah. Nah, yang terakhir ini yaitu tentang budaya positif. Nah, terus aksi nyatanya tadi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Nah, jadi kita mulai. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, itu artinya budaya positif. Intinya anak-anak kita bukan hanya anak-anak, tapi semuanya yang ada di lingkungan sekolah memiliki nilai-nilai keyakinan yang penuh dengan hormat dan bertanggung jawab. Di budaya positif ini ada beberapa konsep yang kami pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi.
5 posisi kontrol, yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Mungkin ada sebagian dari sini yang sudah tahu ya, kayak hukuman, motivasi itu sudah biasa kita. Mungkin ada juga yang baru kita dengar ada istilah baru yang namanya restitusi ya. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi karena ini kurikulum merdeka, kita arahnya ke pencapaian peserta didik memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Masih ingat loh, ada berapa elemen profil pelajar Pancasilanya? Ada 6. Nah, ada 6. Next. Ya. Yang ini perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Siapa dulu di sini yang mau jadi sukarelawan? Jadi si A atau si B? Ayo, siapa dulu saja? Oh ya, boleh di sini. Ya, saja santai dengan Ustazah Nida. Jadi saja di sini kegiatannya si A dan si B. Nah, si A ini dia memiliki sesuatu ya. Ambil kertasnya dulu, genggam di tangannya. Si A menggenggam sebuah kertas. Ya. Dan si B tugasnya bagaimana caranya agar si A mau membuka kepalan tangannya. Ya. Bisa dengan merayu atau membujuk dengan cara apapun agar si A mau membuka kepalan tangannya. Nah, iya, terima kasih. Tadi sudah kita lihat kok. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan si A mau membuka kepalan tangannya? Mau diajar. Nah, kira-kira Ustazah dari si A atau si B itu siapa yang memegang posisi kontrol? Si A atau si B? Si B. Si B. A terus jadi dari yang mau membuka tangannya. B yang merayu atau mengancam. Ya. Kira-kira siapa yang memegang kontrol diri? B atau A? B. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Orang lain atau kita? Nah, diri sendiri, berarti kontrol dirinya si A. Nah, jadi yang memegang kontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Ada miskonsepsi teori kontrol. Nah, ini biasanya yang ada di benak-benak kita, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid. Nah, biasanya kan seperti itu. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya, ayo nah, jadi kita loh anak-anak makin ini kayak itu terus ya. Ayo nah, dan Ustazah, ayo nah, jadi kita kayak itu loh terus. Nah, habis itu berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang biasanya terlintas dalam pikiran kita lah. Padahal kita hanya bisa mempengaruhi sedikit dan untuk kontrol dirinya sendiri itu adalah dirinya sendiri yang memiliki. Nah,
Kita masuk ke materi berikutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, ternyata untuk mewujudkan disiplin positif, intinya kalau kita biasanya disiplin itu berkaitan dengan peraturan, ya lah. Nah, jadi disiplin positif ini tujuannya kita menumbuhkan kesadaran diri dari pribadi anak sendiri tanpa embel-embel penghargaan atau hukuman dari kita. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini lebih ke fokus ke anak sadar sendiri, jadi dia punya motivasi sendiri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, ini tentang nilai-nilai kebaikan universal. Nilai-nilai kebaikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada berapa tadi elemennya? Nah, yang pertama apa? Ya, yang kedua diri, ya, kritis, yang keempat yang ketujuh yang kelima anak-anak tadi, yang keenam kreatif. Nah, jadi nilai-nilai yang di profil pelajar Pancasila inilah yang ingin kita capai bersama, bukan hanya anak-anak tapi kita juga sebagai guru. Masuk ke berikutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau kita saja di PAUD ini, kira-kira anak-anak kita tuh banyak menggunakan motivasi perilaku yang mana? Ke 1, 2, atau 3? Yang mana saja? Belum. Siapa mau menjawab? Anak-anak di PAUD kita sering menggunakan motivasi perilaku yang nomor 1, 2, atau 3? Ke 1. Ya, jadi ternyata anak-anak kita di sini lebih banyak menggunakan motivasi perilaku yang nomor 1, ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti motivasinya masih berasal dari eksternal, ya lah, belum lagi dari kesadaran diri sendiri. Kalau menurut gue kan harapkan imbalan. Iya. Biasanya kita kayak ayo bila rapi bermain luar, ya bila rapi dan bintang. Nah, ternyata masih motivasi eksternal. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, perbedaannya, kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ketiga, bersifat satu arah. Dan keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu
memonitor murid. Nah, kalau restitusi ini sudah pernah mendengarkah istilah restitusi sebelumnya? Sudah ada atau belum? Sesuatu ada. Jadi restitusi ini merupakan salah satu cara untuk mencari solusi. Selain hukuman dan konsekuensi, ada satu lagi yang namanya restitusi. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini kita membawa anak berbicara. Nah, dua berdialog, kita membawa anak berdialog kemandirian untuk mencari solusi sendiri dari masalah atau kesalahan yang anak lakukan. Nah, pertanyaannya, kalau yang kasus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi karena berkaitan ya lah, karena dia mencoret-coret meja, jadi dia diberikan konsekuensi membersihkan sendiri mejanya. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak ada kaitannya antara terlambat dan lari di lapangan. Seharusnya kira-kira konsekuensinya apa? Datang terlambat, sudah kesalahan mengikuti tidak mengikuti tidak lagi belajar. Mengulang, ada lagi terlambat pulang sesuai jam hadir. Misalnya hadirnya terlambat 15 menit, berarti ya bisa terlambat pulangnya, atau dia menambah karena mengulang pelajarannya. Itu konsekuensinya. Kalau lari di lapangan ini memberikan hukuman fisik atau psikis? Fisik. Ya, fisik karena lari. Psikisnya Pak? Mau ya lari sendirian, padahal yang lain sudah di kelas. Nah, ini tentang penghargaan. Menurut Kon, beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ternyata memberikan penghargaan juga bisa dengan hukum. Selama ini kan mungkin kita, anak senang diberikan penghargaan, ternyata ada efek buruknya juga. Yang pertama, penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena kira-kira apabila anak tidak dikasih penghargaan, apakah dia akan tetap melakukan kebaikan? Kira-kira masih lah. Nah, mungkin tidak akan bertahan lama ya lah. Nah, berikutnya penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Karena biasanya kita lo penghargaan itu 1 atau 2, 3 orang, sedangkan yang akan dapat penghargaan anaknya. Nah, jadi bisa juga nyirin lo, jadi marah, memusuhi orang yang dapat penghargaan. Yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, mungkin ini karena anak dapat penghargaan aja, jadinya anak berbaik-baik. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, selanjutnya lagi, penghargaan adalah menghukum. Kalau penghargaan menghukum ini biasanya contohnya itu yang dapat ranking 1, 2, 3. Bagi anak yang dia sudah terbiasa dapat ranking 1 dan ketika dia dapat ranking 2, mungkin itu akan menjadi sebuah hukuman baginya karena dia akan menjadi presiden segalanya, merasa sangat kecewa ya lah. Yang asalnya ranking 1 terus jadi turun ranking 2 atau 3. Makanya penghargaan ini sifatnya bisa menghukum. Jadi menurut Kon tadi, hukuman dan penghargaan itu merupakan cara mengontrol seseorang yang bisa mematikan potensi. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Alhamdulillah di sekolah itu segala membuat keyakinan kelas. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa sih ya?
Kira-kira kenapa jadi keyakinan kelas ya? Biasanya peraturan kelas aja. Nah, peraturan bisa dilanggar gitu. Iya, mantap guys, saja seperti peraturan itu bisa dilanggar karena bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Kalau keyakinan kelas itu kesadaran dirinya sendiri. Jadi cara membuat keyakinan kelas itu sebenarnya memang berasal dari peraturan-peraturan kelas. Misalnya peraturan kelasnya tidak boleh bolos sampai sembarangan. Itu kan masih menggunakan kata tidak, ya masih tidak boleh. Berarti kata-katanya masih kurang positif. Sedangkan keyakinan kelas ini dia lebih ke nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi supaya timbul dari kesadaran diri sendiri. Kayak kita memakai helm saat naik sepeda motor, maka itu supaya apa kira-kira ada harus pakai helm? Iya, supaya selamat ya. Nah, keselamatan itu termasuk nilai-nilai. Jadi kita kalau kita timbang sekedar mematuhi peraturan, jadi nilai yang ingin ditanamkan dari peraturan memakai helm saat naik sepeda motor itu adalah keyakinan tentang keselamatan. Kita ingin selamat. Nah, jadi itu sama di kelas. Ada keyakinan kelasnya ini contoh keyakinan kelasnya. Oh, di sini ada budaya antri. Nah, jadi di sini kita ingin anak-anak sadar tentang budaya. Ini contohnya. Jadi keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki murid, harapan yang diinginkan murid, dan harapan guru pada murid. Keyakinan kelas berupa kalimat positif, lugas, mudah dipahami, dan bisa ditinjau untuk dikembangkan. Jadi intinya kan mudah dipahami dan memiliki nilai-nilai kebaikan. Untuk materi berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Kita semua pastilah memiliki kebutuhan dasar. Nah, dan setiap orang pasti ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, jika dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan nilai positif, maka apapun bisa dilakukannya ya. Nah, agar kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, kebebasan, kesenangan. Begitu juga dengan anak-anak kita ya di kelas. Nah, ini anak gue kasih sayang, rasa diterima di kelasnya. Anak-anak kita, anak gue ini yang merasa diakui, iya lah. Nah, habis ini anak bebas juga, anak senang juga, bahagia. Contohnya misalnya di kelas ada anak yang mengambil makanan temannya. Nah, dan ketika kita tanya, dia menjawab, kenapa anak mengambil makanan teman? Nah, ketika dia menjawab, ulun kadang membawa bekal dia. Nah, berarti kebutuhan dasarnya yang ingin dicapainya yang mana? Apa? Sedia? Dia bertahan hidup, dia lainnya makan. Nah, sama ketika dia ditanya kenapa nak mengambil makanan teman, ulun senang inya kesal, inya marah, ulun senang. Nah, berarti dia kebutuhan dasarnya yang mana? Senang dia. Nah, kesenangan. Bisa juga ya lah rasa diterimanya, anak juga orang mengawaninya, dia dalam berperilaku usil. Jadi kita sebagai guru harus bisa memahami kebutuhan dasar murid agar kita bisa membantu dia mencari solusinya. Solusi dari apa yang dilakukan. Biasanya kalau kita biar nih kayak kita harus ya langsung menjudge kayak tanpa memahami kebutuhan dasar apa yang belum didapat anak. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasarnya tadi kan yang bisa kita tahu agar kita bisa memahami murid kita. Jadi intinya perilaku buruk anak itu
memang tidak bisa kita hindarkan itu saja, kadang bisa kadang kita baiki. Jadi kita tugasnya tetap ingin mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Nah, berikutnya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Kira-kira ada di posisi manakah kita? Kita lihat videonya. Gimana yo penghukum kah kita lihat? Tanyakan, habis itu teman kah? Mama. Gimana kah kita? Jadi kita lihat videonya. Mau berangkat? Kita lihat videonya. Ada contoh. Ini sudah beda. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Tak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Nah, kita sudah melihat videonya tadi lo atas kasus Naren. Nah, kira-kira posisi kontrol guru yang mana tadi yang paling ideal? Manajer. Nah, berarti sepakat manajer lah. Nah, kenapa manajer di sini? Karena di sini kan tadi manajer tujuannya menjadikan anak disiplin, mandiri, habis itu bertanggung jawab dan bisa memecahkan masalah sendiri. Nah, jadi posisi kontrol yang manajer tadi yang diharapkan kita miliki semuanya. Di rumah kalau juga saya kan lawan anak, nah kalau kita terapkan. Ya, berikutnya segitiga restitusi. Nah, tadi sudahlah kita selain hukuman, konsekuensi, ada lagi satu namanya restitusi dalam pemecahan masalah anak. Jadi restitusi ini tadi loh, itu proses kolaborasi antara kita dan murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi anak. Nah, dalam proses restitusi ada tahapan yang namanya segitiga restitusi. Nah, yang pertama
itu meyakinkan, menanyakan, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas tadi, di sini kita bisa mengajukan pertanyaan kepada anak, kayak kita membawa anak ke pandirhan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kami bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Habis itu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa mengatakan kepada anak, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Tadi kayak yang ibunya tadi lo Mami Naren lo, kamu masih ingat ya keyakinan kelas kita ya Ibu Naren? Nah, jadi di sini kita bisa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Habis itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini ada contohnya semalam tugas demonstrasi lo penerapan segitiga restitusi. Semalam tuh dengan Syakir, nah Syakir sama Rafa semalam tuh penerapannya. Kasus Abang Syakir ini, Abang Syakir buang sampah sembarangan. Jadi penerapan restitusinya tentang itu kasusnya. Kita melihat di penerapannya di kasus Abang Syakir. Kedengarannya suaranya. Abang mau itu juga. Sampai dulu ya. Oke, dan nanti biasanya ini bekerja sama semua orang sekali ya. Kayak gitu. Iya. Kamu sudah mengalami sama aku. Kalau bekerja sama sembarang itu berbeda dengan berbeda. Beda kan? Bisa aja semua bisa. Kalau anak TK ini bisa kan saja penerapan segitiga restitusi kita pandiri bisa aja. Nah, habis itu yang kasus Rafa kemarin kalau mendorong temannya pas anak lewat, jadi pas ditemui kalau abang Rafanya apa mendorong kawan, aja ulun anak lewat itu saja, jadi anak lewat. Jadi itu yang menstabilkan identitas tadi kan kita memulai perbandingan dulu supaya nyaman, yang ketakutan orang kita. Baru kita validasi tindakan yang salah. Ada validasi tindakan yang salah itu biasanya ini bisa nanti kenapa dia mendorong kawan dari dia anak lewat tapi susah kan ada teman.
Tapi kira-kira apa yang bisa abang Syaki, abang apa itu supaya bisa lewat tidak menyakiti orang, paling itu kan validasi tindakan yang salahnya. Habis itu ditanyai lagi, tadi bisa dilihat kalanya nangis, ada si Rafa dorong, iya kayak perhatian. Habis itu yang untuk keyakinan kelasnya bisa, kalau anak-anak mungkin belum terlalu mengakui lo keyakinan kelasnya, jadi kita menanyakan keyakinan kelasnya bisa sesuai dengan kondisi kita. Kayak semalam tuh kan ulun tanganmu yang mengil gegel lah ya itu, kayak kan diulangi gegel lah ya. Habis itu yang mau lewat bilang apa, nah itu. Jadi intinya penerapan segitiga restitusi ini kita membawa anak berpandiran bersama-sama kayak mencari solusi atas kesalahan atau masalah yang dihadapi anak. Jadi anak punya inisiatif sendiri, tahu bahwa ini harus kayak ini, yang ada dari kita kayak itu lo lebih efektif karena itu dari kesadaran dirinya sendiri. Ini materi terakhir saja tentang segitiga restitusi. Kira-kira dari beberapa penyampaian tadi ada yang ingin ditambahkan atau dibahas? Ada Pak? Ada Kak? Belum ada deh, kita tutup. Iya. Jadi tadi kan banyak sudah lah tentang budaya positif. Intinya budaya positif tadi lo nilai-nilai keyakinan yang ada di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Kalau menurut kajian di Bantara itu intinya berpihak pada murid. Kayak itu kita melakukan pendidikan. Habis itu budaya positif ini berawalnya memang dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas tadi, kalau kita buat keyakinan kelas, dari keyakinan yang diyakini dan diterapkan oleh anak-anak dan semua pihak sekolah, nanti akan menjadi sebuah disiplin positif. Nah, disiplin positif tadi nantinya akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Nah, pastinya budaya positif ini loh saja bukan sesuatu yang bisa mudah karena harus ada konsistennya lah. Nah, jadi tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya kerjasama dari kita semua, kita sebagai guru, kepala sekolah, manajemen, orang tua, nah tanpa adanya kerjasama dan tanpa adanya sinergi, maka budaya positifnya susah untuk diterapkan. Ini memang harus ada kolaborasi. Kita di sekolah menjalankan, orang tua di rumah juga menjalankan. Itu saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf sekali dan terima kasih banyak atas kesediaannya tadi dan hadir di sini. Ulun tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya sudah membuat keyakinan